Waktu aku ngejalanin Wise kan, aku tuh sampai rela jual mobil aku ya Kak, buat payment Wise. Dan saat itu perekonomiannya itu lagi nggak baik untuk Papa Kibo sendiri. Dari segi cash flow, dari saya sendiri, itu lagi, wah lagi kesulitan banget deh gitu. Oke, kalau Papa Kibo sendiri tuh, Kibo kan artinya harapan. Jadi Papa Kibo tuh harapan Papa lah. Jadi ini tuh dedicate buat almarhum Papa gitu, supaya delivering happiness through ice cream. Outlet kita sendiri saat ini di Plus Pas Nipa di Jakarta Selatan. Kalau misalkan partnership kita tuh ada di Bandung di Mutulokal untuk saat ini. Ya, jadi awalnya tuh kita di BSD itu kan Kak. Di BSD itu kita merasa kok yang datang tuh rata-rata dari Jakarta gitu. Jadi banyak kalau dari wilayah BSD itu sendiri yang datang itu kayak musiman. Kadang ada, kadang ada kan enggak gitu. Kalau misalkan dari Jakarta tuh banyak banget lah, hampir setiap bulan tuh datang. Terus komen mereka adalah sama kayak, kenapa sih bikinnya jauh banget di BSD gitu. Terus kayak selalu ngomong kayak, lu kan orang Jakarta, kenapa buka di BSD, kenapa nggak di Jakarta yang dekat sama marketnya itu sendiri gitu. Akhirnya kita kepikiran di tahun 2023 itu kan kontrak kita habis di BSD. Terus saya tuh berpikir kayak, ini lanjut nggak ya gitu untuk melanjutkan ini BSD ini. Akhirnya saya memutuskan untuk nggak lanjut di BSD. Saya pengen memberikan perubahan yang besar pada bisnis saya dengan mencoba, oke, beraniin diri deh buka di Jakarta gitu. Nah, pas menutup BSD itu kan banyak banget ya hal yang mesti disiapin. Jadi kayak tokonya itu mesti kita balikin dulu ke awal, barang-barang mesti kita pindahin ke Jakarta. Dan saat itu perekonomiannya itu lagi nggak baik untuk Papa Kibo sendiri. Dari segi cash flow, dari saya sendiri, itu lagi kesulitan banget deh gitu. Nah, untuk move ke Jakarta kan butuh lagi effort tambah gitu. Dari pas pindah ke Jakarta butuh effort. Dari Jakarta ke tempat-tempat tuh butuh effort. Terus saya mikir nih di kepala saya gimana ya supaya Papa Kibo tuh nggak pernah hilang di mata orang gitu. Jadi oke nih Papa Kibo kemarin sempet menurun nih. Tapi gimana ya Papa Kibo tuh selalu diingat sama orang. Makanya saya tap in sama coffee shop sebanyak-banyaknya saya bisa. Supaya nama Papa Kibo tuh nggak pernah hilang walaupun store lagi nggak ada. Tapi saya tuh tetap memberikan yang terbaik buat customer-customer atau yang suka atau yang belum tahu Papa Kibo. Papa Kibo tuh aktif terus gitu di Instagram, di mana kayak orang masih willing kayak mengundang kita di acaranya mereka atau segala macam kayak gitu. Nah, cuman kita berusaha melihat brandnya juga gitu. Brand coffee shop ini setara nggak ya sama Papa Kibo? Setara tuh dalam arti apakah brandingnya tuh sama apa enggak gitu. Karena ada coffee shop yang brandingannya, oh yaudah yang penting bisnisnya lancar. Nggak peduli sama branding di Instagram ya, awareness-nya tuh mereka nggak peduli. Nah, kita mencari tempat-tempat yang kita jaga awareness-nya. Nah, dari situ akhirnya kita tapin lah. Jadi sebenarnya aku tuh sehari bisa nge-DM 100 coffee shop Kak. Satu coffee shop, ada coffee shop, ada restoran, ada hotel, itu aku DM semua Kak. Kayak, hey, I'm your biggest fan. Kayak, my name is Vero Hanks. I would like to have collaboration with you. Would you mind to have collaboration with us gitu. Jadi setiap hari aku email, ngechat semua brand yang aku anggap itu brandingnya setara gitu. Aku berpikir dari 10 orang yang aku kontak kan bisa ada 1 orang. Jadi sehari aku kontak 100 orang, supaya 10 orang comeback ke aku. Jadi dari kita nutup BBC itu dari bulan Maret. Dari bulan Maret sampai Desember itu kita full acara Kak. Bahkan di akhir Desember itu kita udah full sampai bulan Maret di tahun ini. Gara-gara awalnya saya ngechat kayak gitu, ya ternyata kita ketemu sama beberapa brand. Kadang itu nggak cuma brand brand F&B sih Kak. Kita juga ada kolaborasi sama brand koper, sampai kita di-endorse sama brand koper juga kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi kita ngedeketin marketnya itu nggak cuma F&B aja, tapi kita ngedeketin beberapa dari brand juga lah, brand fashion, brand apa segala macem. Kita semua kita kejar gitu Kak. Dan akhirnya untuk yang Kids Workshop itu secara terpisah juga kita chat sekolah-sekolah itu gitu. Yang kita anggap mungkin levelnya brandingnya tuh setara gitu sih Kak. Banyak banget yang pernah ngomongin kita lah gitu kayak, lu nggak masuk di akal nih kalau misalkan es krim kok kerjasama sama Vespa gitu kan. Kita ada kerjasama sama Soka Wheels kan di tahun 2022 akhir kan. Si Vespa tersebut collab sama penyanyi Busboy. Nah, kita bikinin es krim untuk customize Busboy itu kalau jadi es krim kayak gimana sih gitu. Dan sekarang kita masih ongoing sebenarnya mau bikin ice cream delivery service pakai Vespa. Kalau es krim lain itu mereka berkompetisi dengan harga. Jadi harga ini nurunin harga yang brand ini nurunin harga. Jadi mereka berkompetisi dengan harga tapi bukan dengan produk dan knowledge. Kalau Papa Kibo kita selalu mengutamakan kayak knowledge dulu sih Kak.
Kayak kenapa es krim kita harganya 28.000, kita jelasin. Oh karena kita pakainya semuanya produknya pakai milk nih, atau nggak sorbet, tapi mineral waternya yang khusus segala macam seperti itu. Jadi kita selalu menceritakan dari segi brand ini value-nya tuh seperti apa. Jadi itu yang membedakan mungkin Papa Kibo sama brand lain sih Kak. Karena brand lain tidak memberikan edukasi tersebut rata-rata. Dan bagi kita edukasi ke customer itu penting banget. Dan kita juga makanya selalu bikin kids workshop juga supaya mereka juga bisa ngeliat juga produk-produk kita tuh more or less pembuatannya seperti apa gitu sih Kak. Kalau kita dari anak kecil, Gen Z sampai early 30 sih Kak rata-rata. Dan early 30 itu biasanya yang pesan sama kita direct itu sih Kak. Jadi kayak mereka call kita terus kita kirim ke rumah tuh paling banyak kayak gitu. Store kita ini tuh sebagai apa ya, dapur aja sih Kak. Jadi mereka rata-rata yang beli di sini tuh pada di take away sih gitu. Kita udah mikirin gimana caranya es krimnya nggak melt. Kita bisa sampai 8 jam sih Kak. Kita pernah ngirim juga sampai ke Bali segala macam, sampai kurun waktu 2 hari itu kita bisa jaga juga sih. Cuman pasti ada tambahan biaya ongkir. Cuman kita bisa melakukan hal tersebut. Jadi setiap 2 minggu kita ganti. Cuman kalau khusus yang untuk kids workshop, tahun ini kita ngalamin perubahan. Jadi kita mau di sayur dan buah only. Jadi anak-anak kecil itu kan banyak banget yang nggak dikasih edukasi, apa yang nggak terbiasa ya dengan edukasi makan sayur dan makan buah di rumah. Atau mereka bahkan nggak mau mencoba karena emang nggak suka gitu. Jadi kita membuat anak kecil tuh jadi menyukai buah dan sayur melalui apa? Melalui es krim dulu gitu. Akhirnya di rumah jadi mau makan sayur dan buah. Jadi terakhir kita bikin rasa kale dengan nanas. Terus kemarin bikin rasa mangga dengan apa? Nextnya ada mangga dengan leci Kak di Bandung. Kalau di sini kita masih ganti-ganti sih Kak. Masih ganti-ganti, cuman kita tetap bikinnya low calorie. Kalau aku sekarang lagi self branding kayak misalkan di TikTok gitu ya kayak aku suka nyeritain aku lagi bikin kids anak apa kayak a day in my life versi tukang es krim gitu. Asik. Oh gitu. Jadi kayak mungkin orang-orang pengen tahu kayak aku tuh kalau kelas anak kecil ngapain aja sih, preparasinya apa aja segala macam, atau enggak aku pribadi sebagai pengajar itu kehidupan sehari-hari tuh ngapain. Karena itu kadang matters banget buat orang yang berkolaborasi sama Papa Kibo juga gitu Kak. Jadi kadang mereka ngelihat misalkan oh ini brand ini menarik tapi ownernya nggak menarik atau ownernya nggak trustable, mereka nggak trust sama brand itu juga gitu. Jadi aku juga pengen ngenaikin trust-nya bukan cuma dari segi brandnya tapi dari segi owner brandnya juga trustable. Kalau untuk aku pribadi aku lagi ngenaikin di TikTok dulu Kak, karena kan TikTok itu kan masanya bener-bener luas banget ya untuk saat ini. Kalau untuk Papa Kibo kita ngenaikin di semua lini sih Kak gitu. Dari teman aku Sani kan, dari Dazen, karena Sani termasuk teman dekat aku lah gitu. Habis itu aku lagi ngebantuin acaranya Dazen di Bandung, ada Mas Rizky ngomong sebagai pembicara. Habis itu aku ngomong sama Sani kayak, San, worth nggak sih pakai konsultan? Kan pasti konsultan itu kan biayanya mahal banget ya. Dan di momen itu Papa Kibo tuh sebenarnya secara ekonomi lagi drop banget gitu. Terus Sani bilang kalau misalkan kayak work so fair dicoba aja gitu. Akhirnya aku ngontak Mas Rizky di venue tersebut. Mas boleh ngobrol sebentar nggak? Aku tanya-tanya gitu. Akhirnya Mas Rizky bilang kita tukeran WhatsApp aja. Akhirnya tukeran WhatsApp terus lanjut video call tuh sama Mas Rizky. Nah, terus habis itu kayak Mas Rizky ngasih harga apa segala macam. Terus aku mikir-mikir ya udah deh gitu. Sampai aku mikir kan soalnya kalau misalkan aku nggak pakai konsultan aku akan stuck di sini-sini aja. Jadi aku butuh seorang pembimbing lah gitu sih Kak, awalnya kenapa mau pakai Wise gitu. Ada trust aja gitu, nggak tahu datang dari mana, cuman aku percaya aja sih Kak gitu. Waktu aku ngejalanin Wise kan, aku tuh sampai rela jual mobil aku ya Kak, buat payment Wise. Tapi aku di situ sedih kan Kak, tapi aku mikir kayaknya Wise bakal ngebuat aku bakal bisa berkembang sih Kak. Aku lebih baik kayak punya pengetahuan yang luas, daripada punya uang yang banyak gitu sih Kak. Itu prinsip aku dari dulu. Jadi aku habis itu ngerasa ya dengan bimbingan itu kayak ups and down kayak perasaannya ya. Maksudnya perasaan tuh ups and down tapi aku belajar banyak hal sih gitu. Maksudnya sampai saat ini juga aku bisa di posisi ini karena pernah dibimbing juga sama Wise gitu sih Kak. Aku pernah satu titik tuh aku sedih banget sih Kak. Waktu itu yang kayak detik-detik mau terakhir lah sama Wise itu aku tuh sedih banget kayak aduh gimana ya ini kayak nge-flipin ini lagi. Terus Mas Rizky cuma ngomong sama aku, Mas kalau kita tuh di bawah kita cuma punya satu harapan ke atas doang. Mas Rizky tuh ngomong kayak gitu tapi kayak iya juga ya udah dah. Jadi omongan itu selalu aku inget terus sih Kak.
pas yang di 2023 harus tutup toko dan belum mampu untuk bikin baru gitu, kayak aku semangat terus aja, kayak yang penting Papa Kibo nggak pernah tutup. Orang mau ngomong apa aku nggak peduli, yang penting orang selalu lihat kita di mana sampai dia bosan sama kita lah gitu, kita di mana-mana gitu. Semua bimbingannya sih Kak, bimbingannya. Terus mungkin kayak Kids Workshop ini kan waktu itu hadir gara-gara idenya Mas Rizky dan Mbak Tami waktu itu. Jadi karena Mbak Tami punya party planner ya, terus kayak ngidein dong bikin acara anak kecil. Ternyata sampai sekarang udah setahun lebih kelas anak kecil itu masih ada. Masih banget sih Kak gitu. Biasanya aku kan kalau dari Wise itu kan ngasih buku kan ya waktu kita deliverable yang terakhir gitu. Masih dipakai sih Kak buku itu, masih suka dibuka-buka. Dan sekarang kan bisnis modelnya Papa Kibo tuh ada yang outlet, ada yang event, sama ada yang Kids Workshop. Jadi masing-masing dari buku itu aku ulangin lagi dari awal sampai akhir, bikin bisnis model satu-satu gitu Kak. Kita mau buka outlet kedua kita sih Kak, itu di Jogja gitu, di bulan akhir Maret atau di awal April. Terus kita di Jogja ini kita pengen ekspansi lebih luas lagi, dan nextnya itu kita pengen ngebanyakin popcycle kita sih Kak. Popcycle kita yang berbentuk kaki itu kita pengen bikin dengan bentuk-bentuk unik-unik lainnya gitu. Saran aku Wise harus naikin branding untuk anak muda sih gitu. Karena menurut aku brandingnya Wise itu terlalu mature. Jadi kalau misalkan anak muda, mungkin Gen Z kan sekarang udah banyak yang punya bisnis ya, atau enggak kayak orang yang umurnya masih di bawah 30, mereka tuh kayak mau komunikasi dengan Wise, aduh kayaknya nih bapak-bapak ibu-ibu banget nih style-nya gitu. Mungkin perlu ada anak kayak newcomers, anak muda di Wise untuk menggait youth customer yang baru sih Kak gitu. Kalau menurut aku ke tim-tim di Wise harus ada yang anak mudanya gitu sih Kak. Anak-anak muda yang mungkin punya capacity yang megang komunitas atau apa, tapi di versi anak muda gitu. Jadi ketika ketemu sama yang Gen Z atau kayak di Bandung kan sekarang rata-rata Gen Z semua ya, early 20 banget, owner-ownernya gitu. Mungkin jadi mereka jadi bisa lebih relax atau santai buat ngehubungin Wise sih Kak. Tapi kalau brand ambassador nggak perlu sih Kak menurutku. Nggak perlu, karena menurut aku anak-anak muda itu nggak suka dengan adanya brand ambassador sih Kak. Mereka malah kayak ngerasa ini terlalu memaksakan gitu, kayak terlalu mau kelihatan gini gitu. Justru kayaknya itu udah feels yesterday banget gitu. Kalau sekarang kan anak-anak muda tuh style-nya lebih Y2K gitu dibilangnya. Jadi anak-anak muda yang kayak mungkin sebenarnya butuh sosok anak muda aja sih Kak, yang baru-baru gitu sih.